Papa tuh dapat informasi ini dari anak-anak kos. Katanya mama ada sesuatu ya dengan si Herman tadi. Pak, papa kok ngomong kayak begituan sih, Pak? Hati-hati, Pak. Jangan nuduh sembarangan. Enggak, papa kan wajar sebagai seorang suami nanya kepada istri. Jangan marah seperti itu dong, Ma. Iya, papa habis nuduh-nuduh gak karuan. Mana buktinya, Pak? Ternyata Herman ini sendiri memiliki sesuatu, ya ini adalah pelet yang namanya pemikat sukma. Bukan Rani saja ternyata yang menjadi korban. Rani ini harta kekayaannya melimpah. Ada 2 kosan lagi, gede-gede lagi, Bah. Saya pengen milikin semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Abah Agus di Mengulas Malam, mengulas tajam kisah misteri. Sobat Mengulas Malam, 3 hari kemarin ini Abah mendapatkan telepon dari seseorang. Nomornya tidak kenal Abah sendiri. Ya Abah angkat. Begitu diangkat telepon, ternyata ada seseorang yang menyampaikan, "Assalamualaikum, Bang." "Waalaikumsalam." Seorang laki-laki. Gak lama kemudian dan dia nanya, "Ini Abah Agus?" "Betul, saya Abah Agus." "Dengan siapa, Mas?" "Oh, saya Doni, Bang." "Ada yang bisa dibantu apa, Mas Doni?" "Enggak, kebetulan saya ini gabung di WhatsApp Malam Mencekam Family. Bah, izinkan saya boleh gak bercerita?" "Boleh-boleh saja, syukur-syukur Mas Doni bisa hadir di Cirebon," kata Abah tuh kan. "Waduh, saya kebetulan sih di Bandung, Bah, sekarang." "Oh, ke situ. Boleh, coba silahkan cerita aja." Nah, akhirnya dia bercerita kepada Abah dan insya Allah nanti apa yang diceritakan oleh Mas Doni ini Abah akan ceritakan. Karena kebetulan Mas Doni sendiri tidak bisa hadir di studio Mengulas Malam. Kisah yang dialami Mas Doni ini kisaran tahun 2019. Jangan pernah di skip tayangan video ini supaya tidak gagal paham. Bila mana dari Sobat Mengulas Malam punya kisah ataupun cerita mistis, silakan dikirim ke alamat email kami. Insya Allah nanti Abah akan ceritakan. Tema cerita di malam hari ini, ya ini adalah pesugihan pemikat sukma Nyi Blorong. Di mana Mas Doni punya istri, namanya sebut saja di sini adalah Teh Rani. Alhamdulillah kurang lebih sekitar 5 tahun berkeluarga, ini sudah diberikan momongan. Laki-laki semata wayang. Sebut saja anaknya adalah Tony, kisaran usia 5 tahun tadi. Jadi masih termasuk ya balita lah, lagi lucu-lucunya. Mas Doni sendiri ini usaha dengan Teh Rani. Ini usahanya itu adalah dia buka kos-kosan. Mas Doni berawal kos-kosannya sendiri itu hanya sebatas 10 kamar dia. 10 kamar karena dapat warisan dari orang tuanya yang cukup besar. Itu dikembangkan kos-kosannya sendiri itu sampai dia membangun 3 lantai. Bikin sampai 60 kamar. Ibarat hotel aja. Kebetulan rumahnya Mas Doni ini tidak jauh dari salah satu universitas di Jawa Barat tadi. Ya tentunya akan ramai.
Ada yang kelas katakanlah 500, 1 juta, sampai yang kelas kurang lebih sekitar 2 juta. Ada yang full AC, ada yang pakai kipas angin, fasilitas lengkap lah. Itu ke situ. Nah, singkat cerita Mas Doni ini menyampaikan ke istrinya, "Mah, ada apa Pak? Alhamdulillah ini usaha yang kita rintis dari katakan awal kita 10, Bapak juga kan tahu sendiri lah ya, dapat titipan warisan dari mendiang almarhum Bapak. Ya kita dimanfaatkan, kita upayakan supaya berkah. Ya alhamdulillah ini sekarang kita sudah bangun sampai 60 kamar ini. Jangan lupa nanti sodakohnya," kata Mas Doni kepada istrinya, selalu mengingatkan. "Ya pasti Pak lah, jangan lupa 2,5% itu harus kita keluarkan. Supaya apa? Rezeki yang kita dapat ini halal Pak. Mudah-mudahan kita juga bisa mengembangkan lagi Pak usaha kos-kosan. Kalau Mama sih bermimpi punya hotel Pak." Sampai ke arah situ. Amin, kata Mas Doni. Kembali sobat, wajar seorang manusia ini punya cita-cita setinggi langit. Tapi tentunya perlu berproses. Alhamdulillah sekian lama usahanya Mas Doni di kos-kosan tersebut makin lama makin berkembang sampai punya lagi usaha kos-kosan juga. Dari kosan 1, kosan kedua lagi, sampai dia punya kosan 3 tempat yang sangat luar biasa. Hasil dalam 1 bulan tidak tanggung-tanggung, itu nyampe 500 juta 1 bulan dari 3 tempat kos-kosan. Tapi kembali sobat, ini yang dialami oleh Mas Doni bercerita kepada Abah. Ada salah seorang anak kos, sebut saja di sini adalah Herman. Herman ngekos di tempat Mas Doni. Kebetulan yang menerima ini adalah ibu atau istrinya dari Mas Doni, yaitu Teh Rani. Datang Mas Herman, "Assalamualaikum Bu." "Waalaikumsalam." "Bu, ada kamar yang kosong nggak di sini?" "Oh ada Mas." "Sampean tinggal di mana?" "Oh kebetulan saya sih kuliah tidak jauh dari sini." "Bu, berapa ini untuk biaya kos sebulan?" "Ya relatif Mas, ada yang 500, tapi yang 500 ini terus aja sudah penuh semua, ada 20 kamar. Ini yang ada sekarang ini yang 1 juta sama yang 2 juta. "Waduh Bu, kalau yang 2 juta sih mungkin saya belum mampu Bu." "Kalau yang 1 juta gimana Bu?" "Enggak, dilihat aja dulu." Nah Mas Herman pun ditemenin oleh Teh Rani, lihat kamar kosnya. Di situ sudah ada tempat tidur, ada lemari kecil juga. Ya memang sih tidak pakai AC, kalau 1 juta hanya pakai kipas biasa saja. Kamar mandi ada di dalam, ada meja kecil sama kursi aja 1. Ukuran ya namanya kosan lah, ukuran 3x4. Nggak lama kemudian, "Gimana?" "Ya saya bolehlah di sini Bu. Ini untuk uang tanda jadinya." "Mangga Mas, terima kasih." Nah apa yang terjadi sobat? Tentunya setiap anak kos itu semua ada datanya segala macam. Seminggu kemudian ada yang dialami oleh Mbak Rani. Mas Herman sendiri, anak kos ini sendiri, terlalu banyak perhatian ke Mbak Rani. Sering memberikan sesuatu, entah itu roti bakar. Kalaupun di Bandung itu ada namanya colenak, meskipun sekarang sudah jarang. Saking seringnya Herman anak kos tadi memberikan makanan, bahkan perhatian yang lebih kepada ibu kos yaitu Teh Rani, sering ngobrol berdua. Karena kebetulan Mas Doni sendiri ini karena sibuk juga ngontrol kosan yang di beberapa cabang yang lainnya. Cuma kan kembali sobat, ada hal yang boleh dikatakan janggal yang dilihat oleh Mas Doni terhadap istrinya yaitu Rani. Yang selama ini Rani perhatian kepada Mas Doni sebagai suami, nyiapin makanan, meskipun ada pembantu di situ, nyiapin makanan segala macam. Kalau misalkan dia mau berangkat kerja ataupun aktivitas keluar kota, disiapin pakaian. Ini ya cuek-cuek saja. Sampai Mas Doni bercerita
Pas waktu di kamar tidur, dia pun sudah tidak mau melayani lagi. Dengar-dengar dari anak-anak kos di situ, ini dalam tanda kutip bahwasanya Mbak Rani ini atau Teh Rani itu ada hubungan ternyata. Ada pria idaman luar yaitu dengan si Herman anak kos itu tadi. Dan sampailah ke telinganya Doni. Jadi tanya, "Mah, kenapa Pak? Papa tuh dapat informasi ini dari anak-anak kos. Katanya Mama ada sesuatu ya dengan si Herman tadi. Pak, Papa kok ngomong kayak begituan sih Pak? Hati-hati Pak, jangan nuduh sembarangan." "Enggak, Papa kan wajar sebagai seorang suami nanya kepada istri. Jangan marah seperti itu dong Ma. Iya Papa habis nuduh-nuduh gak karuan. Mana buktinya Pak?" Itu Rani marah habis-habisan sampai mencak-mencak. Doni ya memang orangnya sih sabar. Ya sudah, kalau memang Mama tidak melakukan, maafin Papa. Nggak bisa begitu Pak, nggak bisa. Mama merasa tersinggung, terus terang saja tersinggung Mama. Bapak sudah nuduh sembarangan segala macam. Tapi ternyata sobat, namanya seseorang ibaratkan kita membakar ikan asin ataupun ikan peda, disembunyikan itu aromanya pasti akan kemana-mana. Termasuk juga Teh Rani. Ujung-ujungnya ketahuanlah perselingkuhannya Mbak Rani atau Teh Rani ini dengan si Herman anak kos tadi. Dan terjadilah percekcokan yang sangat-sangat luar biasa. Ujung-ujungnya apa? Rani pun diusir. Herman pun ya sama diusir. Marah itu Doni. Herman memang dia memiliki akal busuk, punya niatan jahat. Hampir setiap wanita bila mana sudah berdekatan dengan Herman, ini pasti mereka akan luluh. Ternyata Herman ini sendiri memiliki sesuatu, ya ini adalah pelet yang namanya pemikat sukma. Bukan Rani saja ternyata yang menjadi korban, hampir banyak. Cuma Rani belum tahu sebetulnya. Sampai Rani ini berjalan dengan Herman kemana tempat, selalu mengikuti segala macam. Sampai puncaknya ini Herman bercerita kepada guru spiritualnya, yang notabene ini sudah saking dekatnya, seperti anak ke bapak. Dia mengadu dan ditemenin oleh si Rani. "Bang, kenapa Jang?" "Enggak, saya tuh ini nih, saya punya target." "Target apa?" "Ini anak perempuan juragan kos." "Terus?" "Nah sekarang ini namanya ini Rani Bah. Rani ini harta kekayaannya melimpah. Ada 2 kosan lagi, gede-gede lagi Bah. Saya pengen milikin semuanya. Nah terus gini aja Bah, saya minta disantet itu Bah, sama jadikan tumbal Bah," kata Herman kepada Bah Roso. Ya sudah, karena ini memang sudah 1 tahun ini, tepat nanti hari Kamis Kliwon, ini kamu harus memberikan persembahan kepada Nyi Blorong yang memberikan pemikat sukma kepada kamu, yang telah Abah turunkan kepada kamu Herman. Nah terus gimana Bah? Fotonya mana? Coba lihat. Waduh, iya, enggak, kalau misalkan enggak ada foto, yang penting pakaian si target itu sendiri. Bawa aja ke tempat Abah, kata Baroso ke si Herman. Bentar dulu Bang. Baru aja Herman nyampaikan ke Rani. Manggilnya juga sudah langsung Mama. "Mah, kenapa Pak?" "Ini terus terang saja, saya sekarang sudah menjadi suami kamu."
walau alam kapan dinikahinya juga tidak tahu ini. Langsung mengklaim bahwasanya Herman ini sudah menikahin Rani. Mah, papa sekarang sudah menikahin kamu. Nah, bapak sekarang mau menumbalkan dan menyantet suami kamu dan anak kamu sendiri. Rani terus terang saja kaget. Memang sih, kalau hatinya ini luluh. Seseorang bila mana terkena entah itu ilmu gendam, ilmu hipnotis, itu kalau hatinya sih luluh, tapi pikirannya antara sadar dan tidak. Terus apa yang mesti mama lakukan, Pak? Kata Rani kepada Herman. Coba lihat HP, diberikan aja HP-nya, dilihat ada foto suaminya sama anaknya Tony yang laki-laki yang usia kurang lebih sekitar 5 tahun. Terus gimana? Coba diaprek aja. Nah, Rani pun diantar si Herman ke salah satu toko abrek gitu kan. Setelah selesai dicetak foto tersebut dan diserahkan lagi ke Bah Roso. Bah, ini foto target yang akan disantet dan ditumbalkan, Bah. Foto dilihat oleh Bah Roso, bagus ini. Ini anak kecil ini. Ini yang target utama ini. Target utama untuk dijadikan persembahan kepada Nyi Blorong. Ya sudah, Bah. Yang penting mah Herman tahu jadi, Bah. Ya sudah. Tunggu nanti 1 minggu pasti ada kabar baik buat kamu. Singkat cerita mereka pulang aja. Nah, pulang apa yang terjadi, sobat? Di saat Doni bawa anaknya yang kecil Tony, pas dibawa jalan-jalan, bawa mobil segala macem ke salah satu tempat rekreasi lah di salah satu kota Jawa Barat. Pas turun dari mobil, Tony anaknya itu jatuh, terlepas dari gendongan bapaknya itu Doni, sampai kakinya pun bengkak. Astagfirullahaladzim, ya Allah, itu nangis Tony itu, nangis abang. Nggak lama kemudian kakinya aja bengkak itu, sebagai seorang bapak kan khawatir, itu langsung dibawa ke salah satu rumah sakit terdekat, dibawa ke ruang IGD, udah dirawat ke situ. Setelah hasil rongsen segala macam, ternyata tulangnya juga aman, tidak ada yang patah ataupun retak, ototnya juga aman. Tapi yang bikin kaget, ini dok gimana nih? Kaki anak saya kok bengkak? Dari hasil diagnosis dokter bahwasanya Tony sendiri, yaitu anaknya Doni itu meskipun bengkak kondisinya aman. Tulang tidak ada yang retak, tidak ada yang patah, kaki maupun tangan juga. Cuma ya itu tadi, bengkaknya itu makin lama makin besar. Dokter menyarankan, Pak mohon izin, bukan berarti saya melangkahin segala sesuatu. Coba aja Pak bawa ke orang pinter, kata salah seorang dokter. Emang kenapa? Enggak, ini mesti saran saya aja. Karena ini kayaknya sih bukan penyakit yang harus kita tanganin Pak. Ya sudah kalau begitu, terima kasih. Itu Doni pun dalam kondisi kalut segala macam. Tony dibawa lagi, masukin ke mobil. Itu dalam perjalanan, kemana saya harus bawa ini anak. Alhamdulillah dalam sekejap mata teringat akan uaknya dia, yaitu uaknya dari Doni, sebut saja di sini adalah Haji Sobur. Itu bawa mobil pun Doni dalam kecepatan tinggi, kenceng banget itu tuh kan, sampai nyampe lah di tempat uaknya itu Haji Sobur. Kurang lebih sekitar pada asar. Assalamualaikum Wah Sobur. Iya, siapa? Saya Doni, Masuk di pintu gak dikunci mah. Masuk aja Doni itu, sambil mangkuk si Tony yang lagi nangis. Ada apa? Ini Tony jatuh dari pangkuan saya pas mau bawa rekreasi. Terusan gimana? Tuh lihat kakinya juga. Udah kamu bawa ke dokter? Udah.
Tadi langsung dibawa ke ICU, tapi ternyata tidak ada masalah. Tapi ini kok kakinya nambah bengkak terus, Wak. Coba lihat, Wak. Haji Sobur pun memegang itu kakinya Tony. Anggap aja sebagai cucunya. Begitu dipegang, 10 menit kemudian Haji Sobur pun terkaget. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Robbi. Doni, ada masalah apa kamu ini? Maksud, wah Haji gimana, Wak? Enggak ada masalah apa dengan keluarga. Terus istri kamu sendiri sekarang kemana? Kok nggak ikut? Berceritalah Doni kepada uaknya yaitu Haji Sobur. Dari A sampai Z-nya. Dan disampaikanlah oleh Haji Sobur. Ternyata ini anak kamu dijadikan target. Target apa, Wak? Nggak paham sih, Doni. Anak kamu ini dijadikan target tumbal untuk persembahan Nyi Blorong oleh teman selingkuhnya istri kamu, yaitu si Herman. Doni pun menangis. Astagfirullah, ya Allah, ya Robbi. Istri saya sudah dibawa, diselingkuhi. Sekarang anak satu-satunya anak saya ini dijadikan tumbal, Masya Allah. Terus gimana, Wak, solusinya, Wak? Tolong, Wak, selamatkan anak saya, Wak. Bentar. Karena ini sudah menjelang mau maghrib, Wak harus sholat dulu. Nanti kita langsung lakukan ruqyah saja ke anak kamu. Ya, Wak, terima kasih, Wak. Atur nuhun pisan. Sudah, sok minum dulu biar tenang dulu kamu. Dikasih aja air minum. Air minum ya teh hangat aja diminum gitu. Ya, Tony pun yang tadinya rewel, nangis segala macam, setelah dipegang oleh uanya, yaitu kakeknya, anggap saja nih Haji Sobur, ini agak mendingan ini kan. Setelah selesai sholat maghrib, Haji Sobur, Doni, ya Wan, kamu sudah sholat? Sudah Pak, warusan. Ya sudah, bawa anak kamu ke dalam. Bawa aja ke dalam, ke ruangan Haji Sobur. Itu disaksikan oleh mata kepalanya langsung oleh Doni. Haji Sobur ngambil air dari baskom, terusan juga dikasih garam krosok. Wallahu alam dia itu membaca rapalan apa segala macam. Air yang ada di baskom yang sudah dikasih garam krosok dan diberikan doa-doa ruqyah oleh Haji Sobur itu digosokkan, dielapkan ke kakinya Tony dan juga ke tangannya. Apa yang terjadi? Itu Tony berteriak, ampun sakit, ampun sakit, ampun, terus teriak-teriak. Nggak lama kemudian apa yang terjadi? Di luar nalar kita sebagai manusia, ada kehadiran satu sosok perempuan, tinggi besar, rambutnya pun panjang acak-acakan, mau mencekik Tony. Doni hanya memperhatikan uanya yaitu Haji Sobur. Dia berkeringat, terus wallahu alam mukul seperti mukul kosong saja begitu kan. Cuma yang menjadi keanehan lagi, cermin yang ada di sebelah kanan Haji Sobur terus sama figura itu pada jatuh semua. Termasuk juga kendi. Itu pada berjatuhan semua. Haji Sobur menyampaikan, istighfar Doni. Itu nyebut Doni juga istighfar segala macam. Kurang lebih sekitar hampir 25 menit. Lampu penerangan yang ada di ruangan Haji Sobur pun tiba-tiba itu pecah, meledak dengan sendirinya. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Robbi. Haji Sobur dengan istighfar dibantu oleh Doni dan istighfar segala macam. Kurang lebih hampir 30 menit kemudian Tony pun ini sudah tidak bergerak, tidak nangis dalam artian. Gak lama Doni pun kaget. Wah, ini gimana anak saya kok diem wae, Wak? Tenang. Jangan kaget, tenang aja. Kamu baca aja istighfar sama sholawat.
bantu Uwa. Iya Wak. Nggak lama si Haji Sobur pun ini nyari penerangan, nyari senter, ternyata ngambil lampu karena lampu yang ada di kamar itu pun pecah semua. Ganti lampu, setelah terang dan terlihat Tony ini jantungnya pun masih bernapas. Nggak lama kemudian siuman lagi, sadar. Alhamdulillah, atas izin Allah dan pertolongan Allah, anak kamu masih bisa terselamatkan. Nah terus ya sudah, kamu nginep aja di sini karena ini sudah malam, besok aja pagi pulang. Nah singkat cerita, keesokan hari kurang lebih sekitar jam 8, Doni pun pamitan ke Uwa Sobur, ke uwanya, karena jarak rumah antara rumahnya Doni dengan Uwa Sobur pun ya kurang lebih sekitar 1 jam lah jarak tempuh mobil tuh kan. Pulang aja pamitan pulang, nyampe rumah, alhamdulillah. Seiring perjalanan ternyata Rani pun ini pulang, balik lagi ke rumahnya Doni dengan kondisi badan yang tadinya putih bersih ini hitam gosong segala macam, kayak tidak terawat, kumel, pakaian juga acak-acakan segala macam. Dia datang ke rumah, tapi alhamdulillah karena Doni sendiri melihat anaknya Tony yang sudah menginjak usia kurang lebih sekitar 7 tahun karena ditinggal oleh ibunya yaitu si Rani kurang lebih sekitar 2 tahun. Itu saking namanya anak rindu, kangen kepada ibunya, itu langsung dipeluk. Mama kemana aja mah? Kok mama tega banget tinggalin papa? Pa, maafin mama pa. Doni terdiam. Gak lama Tony, pa, maafin sih mama pa atas segala kehilapan mah. Ini namanya anak kecil itu memang lagi lucu-lucunya. Usia kisaran 7 tahun itu tuh udah ngomong seperti itu, maafin. Ujung-ujungnya luluh juga Doni itu. Ya sudah, papa akan maafin mama. Cuma ingat, mama jangan melakukan hal yang tidak terpuji lagi ma. Jangan sampai terulang kembali. Terus Doni pun penasaran, terus kemana itu laki-laki yang kurang ajar itu, yang telah menghancurkan rumah tangga kita? Rani menjawab, Herman meninggal pak, termasuk juga guru spiritualnya. Doni pun menyampaikan lagi kepada Rani, sudah mah, jadikan semua ini satu pelajaran. Mama jangan pernah tergoda lagi mah. Papa ikhlas dan ridho, ini semua adalah sudah menjadikan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap kita, dan Allah telah menguji kepada kita. Itulah sobat mengulas malam, satu kisah yang diceritakan oleh Mas Doni kepada Abah. Kita bisa ambil satu hikmahnya, apa yang disampaikan oleh Mas Doni, bahwasanya seseorang sedang diuji oleh Allah dengan harta, tahta. Laki-laki terkadang ini terkesima, kepincut oleh perempuan. Kadang-kadang perempuan pun ini terpincut oleh laki-laki. Perbanyak istighfar. Mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup di dunia hanya sebatas panggung sandiwara. Kemewahan, harta gemerlap, seluas samudera apapun ini hanya sementara. Akhiratlah yang akan nanti kita tuju di kemudian hari. Ingat sobat, jangan pernah takut jin dalam bentuk apapun. Geprek dan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ingat sobat, kamu tidak sendirian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.